Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi kepada kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita masih dikaruniai segala macam rezeki, kesehatan untuk mengikuti kuliah pada saat ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan, kita panjatkan terus pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, biar nanti kita mendapatkan syafaat beliau, karena beliau lah yang berjasa banyak sekali untuk kita sampai sekarang ya bisa lurus terus ke jalan dan hadis, sehingga nanti kita disyafaati oleh beliau dan masuk surga bersama-sama beliau. Semoga semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon maaf untuk pertemuan keempat saya tidak bisa hadir ke kelas karena ada keperluan universitas dan fakultas ya yang mengharuskan saya tidak bisa mengajar kembali. Tapi jangan khawatir, tanpa mengurangi esensi belajar kita, saya akan memberikan materi berupa video ini yang nanti bisa kalian simak kembali, kalian ulang-ulang di kesempatan-kesempatan yang lain biar menjadi bahan acuan belajar nanti, misalnya baca referensi atau baca buku dan sebagainya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran pemasaran di perusahaan atau bagi perusahaan. Kemarin kan kita belajar bagaimana kita mempelajari tentang pemasaran, bagaimana perannya di dalam masyarakatnya. Ada 4, jangan lupa ya dibuka kembali. Ada 4, yaitu pemenuhan kebutuhan konsumen atau manusia atau masyarakat. Yang kedua adalah mengalirkan barang dan jasa tersebut kepada konsumen. Yang ketiga adalah bagaimana pemasaran akan membantu bagaimana proses industrialisasi. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana pemasaran nanti akan berpengaruh kepada kegiatan ekonomi di sebuah negara atau di sebuah tempat tertentu atau wilayah tertentu ya. Nah, ini sangat luas, begitu pengertian sangat luas, mungkin nanti dibalik lagi, oh ya ini itu, nah, nanti bisa menjadi bahan belajar lagi kali. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peran pemasaran bagi sebuah perusahaan. Tentu ya, kalau masyarakat aja butuh dan berpengaruh sangat terhadap bagaimana pemasaran itu ada. Nah, kalau perusahaan tentu juga penting dong, penting sekali ya. Dimana ini latar belakangnya, dimana sebuah perusahaan itu adalah menawarkan barang dan jasa ya. Setelah diproduksi, kemarin sudah saya jelaskan bahwa setelah diproduksi akan ditawarkan kepada konsumen, atau kita memproduksi apa yang dibutuhkan konsumen dan kita tawarkan kepada konsumen-konsumen yang lain yang belum yang mungkin di luar jangkauan segmen kita, mungkin di luar jangkauan dari target dari sebuah perusahaan atau target konsumennya. Nah, kita coba tawarkan kepada mereka. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah tentunya untuk memperoleh profit. Nah, seperti saya katakan tadi, tanpa adanya pemasaran, maka barang ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan konsumen, tidak akan bisa dikenal oleh konsumen, dan tidak akan dibeli oleh konsumen. Sehingga pemasaran itu merupakan sebuah ujung tombak dalam sebuah perusahaan. Sehingga barang terjual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selain mendapatkan profit, pelanggan akan terpuaskan dengan mengkonsumsi atau membeli produk yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, maka konsumen berkembang akan semakin lebih banyak, karena sudah kita tawarkan itu tadi, selain konsumen kita akan mengenal, oh ini toh produknya. Nah, dari situ dibutuhkan bagaimana riset pasar, di mana masyarakat ini berarti dalam sebuah unit oleh perusahaan. Terusannya, kenapa penting? Ini tadi kan lanjutannya ini ya.
sehingga adanya pemasaran akan memperluas area pasar atau sudah tambah luas pasarnya, sehingga pemasaran ini menjadi penting bagi sebuah unit usaha atau sebuah perusahaan. Nah, kenapa penting, Pak? Nah, ini tadi. Karena pemasaran itu tidak hanya menyangkut bagaimana kita menjualkan. Nah, kemarin kan saya tanya, apa yang kalian ketahui dengan pemasaran? Menjual, Pak. Ternyata tidak, teman-teman. Jadi dalam pemasaran itu ada proses produksi, SDM, distribusi, QC, dan pemasarannya itu sendiri. Di mana bahan bakunya kita beli, mesinnya digunakan bagaimana, karyawan, nah ini berapa jumlahnya, terus spesifikasi apa yang dibutuhkan, ya, lowongan kerja juga dibuka, yang bagian sebelah mana, kita butuhnya di mana, itu juga merupakan sebuah proses pemasaran. Ada distribusi, ada QC, dan ada pemasaran itu sendiri yang gunanya untuk masing-masing. Jadi kalau tidak ada pemasaran itu istilahnya perusahaan itu nggak ada apa ya, nggak ada terkenal, nggak berjalan lah proses sebuah perusahaannya itu, karena dia menyangkut di produksi juga, menyangkut di SDM juga, distribusinya, QC, controlling barangnya, kualitinya gimana, ada standar mutunya, nanti berhubungan dengan ISO, dan pemasarannya itu sendiri, jadi mengintip pesaingnya seperti apa. Nah, inilah yang membuat pemasaran itu penting dalam sebuah perusahaan. Nah, di pemasaran dalam masyarakat ada 4 peranannya. Di sini juga ada 4 peran pemasaran dalam perusahaan, yaitu pemasaran mikro, penerimaan pemasaran oleh organisasi, orientasi usaha pemasaran, dan penciptaan tujuan dan sasaran perusahaan. Ini ada 5, ternyata ada 5. Yang tugas manajemen pemasaran ada 5 ya. Jadi yang di sana ada 4 peran masyarakat, dan di pemasaran di dalam perusahaan itu ada 5, yaitu pemasaran mikro. Ini maksudnya apa, Pak? Ini kita coba belajar ya. Kita alihkan sini dulu. Jadi pemasaran mikro adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperkirakan atau mengantisipasi kebutuhan konsumen yang dilayani atau langganan, dan melaksanakan arus mengalir barang dan jasa memenuhi kebutuhan tersebut dari produsen kepada konsumen langganan. Nah, dari definisi ini kita ketahui bahwa itu merupakan kita melihat sebuah perusahaan itu berproduksi hanya orientasinya untuk konsumen, orientasinya kepada konsumen. Jadi mengarahkannya kepada kebutuhannya apa yang konsumen butuhkan. Nah, dengan kita mengetahui apa yang konsumen kita butuhkan, kita akan mempermudah untuk menyukseskan pemasaran dalam perusahaannya, karena ketika kita langsung memperkenalkan saja, tidak usah butuh effort yang banyak, karena kita sudah ketahui bagaimana konsumen, apa yang konsumen butuhkan, dan apa yang konsumen inginkan dari sebuah produk yang kita produksi itu. Nah, memudahkan dan menyukseskan pemasaran sehingga tujuannya tercapai. Nah, kalau sudah target tercapai, nanti kita akan dapat bonus atau profitnya tinggi, perusahaan juga akan semakin maju, sehingga proses dan fungsi dalam manajemen yang tidak terlepas dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai setelah kebijakan dan strategi maupun sasaran yang ditetapkan. Terus lagi, dengan kita ketahui apa sih yang konsumen butuhkan, itu perlu informasi yang akurat, karena kalau salah, misalnya konsumen senangnya produk yang kotak-kotak ya, ternyata dari informasi yang kita butuhkan melenceng penyampaiannya, atau informasi yang dibutuhkan yang kita dapatkan itu tidak akurat. Kita perlunya kita ketahui bahwa konsumen butuhnya ternyata yang bulat-bulat, nggak laku di pasaran, karena konsumen kepinginnya yang kotak-kotak seperti itu. Nah,
Perlu akurat, apa sih yang konsumen butuhkan, itu harus akurat. Nah, keakuratannya ini diperoleh dari sebuah riset pasar. Ya, dari riset pasar. Di mana riset pasar ini kita akan ketahui, oh konsumen itu butuhnya produk seperti ini. Terus langkah apa yang dengan produknya, kurang gede, kurang cilik, kurang padat atau seperti apa. Terus perancangan produknya, perancangan produk itu kayak dusnya gimana, mereknya seperti apa, warnanya gimana. Nah, pengemasannya pakai plastik kah, pakai kerenjeng atau pakai apa ya, pakai dus dan sebagainya, dan tingkat harga jualnya. Apakah produk yang kita tawarkan ini sudah worth it lah istilahnya untuk dibayarkan konsumen ketika dia membeli barang kita, ataukah terlalu tinggi ataukah terlalu murah. Nah, ini nanti kita akan ketahui di riset pasar. Jadi dengan riset pasar ini kita akan nanti kita ketahui ini tadi produk yang dibuatnya, pengembangannya, perancangannya, pengemasannya, dan tingkat harga jualnya. Selain itu juga dari riset pasar kita juga akan mendapatkan kebijakan pembayarannya, pakai apa, cash atau bisa ganti kreditan. Sekarang juga ada pakai uang elektronik dan sebagainya. Kebijakan pengangkutannya atau distribusinya, dia bisa diantar atau tidak. Kalau kita beli mebel, beli alat elektronik dan sebagainya ya, itu bagaimana kebijakan pengangkutannya. Nah, apa pakai kuda dan sebagainya. Kapan saatnya untuk diverifikasi, kita akan diketahui, oh produk kita ini sudah jenuh, ya harus kita diverifikasi biar konsumen tidak lari ke pesaing. Itu kita pakai varian-varian baru atau menggunakan produk-produk baru yang tetap pada perusahaan yang kita produksi. Jaminan pasca penjualan ada garansinya enggak dan sebagainya itu dapat kita ketahui dari riset pasar, dari tadi orientasi mikro tadi ya, kita ketahui bahwa konsumen itu butuhnya apa. Nah, itu tadi data yang akurat kita bawa di riset pasar. Yang kedua adalah penerimaan masyarakat oleh organisasi. Nah, perusahaan itu adalah merupakan sebuah organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Konsumennya itu bisa eksternal dari dalam. Maksudnya konsumennya itu nggak menutup kemungkinan ya, sebuah perusahaan misalnya gudang garam atau Indofood itu juga membeli produk-produk yang dia produksi sendiri maksudnya. Jadi konsumen internal itu dalam perusahaannya itu sendiri atau eksternal di luar perusahaannya. Nah, itu. Nah, untuk konsumen di luar organisasi ini penting pemasarannya, karena memiliki 3 fungsi, yaitu pemasaran produksi dan keuangannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Di mana pemasaran mencapai tujuan perusahaan ini, pemasaran menjadi sangat penting karena tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau tujuan dari perusahaan. Nah, ini yang nomor 2 ya. Nah, kenapa Pak sangat penting bagi organisasi ini? Ada 2 alasan. Yang pertama, yang A, yaitu di penjelasannya aja yang sama seperti saya jelaskan tadi, biar nanti lebih jelas saja. Nah, ini tadi lanjutannya, kenapa Pak pemasaran itu penting bagi perusahaan? Nah, karena meningkatnya persaingan, fungsi pemasaran jadi meningkat juga, karena mungkin banyak ya yang memproduksi air mineral yang banyak, ada yang ginilah itu gitulah, ada manis-manis dan sebagainya, itu akan persaingannya akan semakin ketat gitu, akan semakin ketat, sehingga fungsi pemasaran ini akan lebih sengit gitu, akan lebih apa ya, lebih greget gitu, akan lebih banyak mengeluarkan inovasi-inovasi baru bagaimana produk kita nanti bisa tetap laku dengan persaingan yang begitu hebat. Kalau persaingan konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Jadi kalau kita tidak ada saingannya, nah konsumen itu tidak akan istilahnya nggak punya choice lain. Kalau misalnya nggak ada air mineral yang lainnya, misalnya kayak Club dan Fit dan sebagainya, sekarang banyak sekali. Dulu hanya Aqua, Club sama apa aja gitu ya, nggak ada ya air mineral dan sebagainya. Maka konsumen tidak ada punya pilihan.
bersaing dalam menggali dan mengetahui kebutuhan konsumen. Nah, para pesaing ini juga meriset, nah, yang mencari informasi apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen terhadap sebuah air mineral itu, yang seperti apa, segarnya seperti apa, rasanya seperti apa, dan sebagainya itu. Jadi bersaing dalam arti menggali dan mengetahui kebutuhan konsumen tentang produk yang kita produksi itu apa saja. Sehingga dengan adanya ini kita akan bisa menjaga kualitas pelayanan dan sebagainya dari produk kita, sehingga akan mencapai ke konsumen yang loyal. Nah, dari yang tadi loh, dari pentingnya pemasaran dan sebuah organisasi, persibahan dan jasa seperti itu, sehingga masyarakat itu menjadi berberikan. Tapi kenapa? Karena semakin ketat ini, semakin ketat persaingan, di mana semua mencari apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga nanti sudah mempunyai konsumen yang loyal. Terus yang kedua apa Pak, menjadi pentingnya pemasaran dalam sebuah organisasi itu adanya peran penting dalam organisasi dan menentukan keberhasilan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Nah, ini mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, sehingga pemasaran berkembang cepat dan menyeluruh, setiap anggota menjadi agen pemasar, citra dan loyalitas di tanaman dari dalam. Ini maksudnya itu tadi, yang A itu untuk eksternalnya, yang B ini adalah internalnya. Internalnya ini bagaimana peranan organisasi ini bisa menjaga nama baik dan berkembang dari internal perusahaannya, istilahnya dari pekerjanya sendiri. Misalnya Unimas ini punya dosen ini, dia menyebarkan, menjaga baik, sehingga citra dan loyalitasnya bisa tumbuh dari dalam, sehingga perusahaan itu visi misinya ini, targetnya sekian, kita harus bekerja dengan baik, kita tidak harus begini, tidak harus gini dan begitu. Nah, itu menjadi dasar bagaimana pemasaran itu nanti bisa dari dalam, ya, ketok tua dari saudara dan sebagainya, sehingga cita dan loyalitasnya bisa timbul dan atau ditanamkan dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah orientasi usaha pemasaran. Di dalam menjalankan usaha perusahaan, pimpinan mempunyai orientasi tertentu yang memungkinkan perusahaan dapat berhasil mencapai sasarannya atau target yang ditetapkan. Ya, satu organisasi akan gagal apabila orientasi dan pandangan pimpinannya menjalankan usahanya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pemasaran produknya. Ya, gak masuk akal nih, misalnya si pimpinannya punya orientasi pasar yang internasional, sedangkan produk yang dia produksi itu hanya 300 pieces sehari atau 300 pieces sebulan, kan nggak mungkin ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan bagaimana orientasi usahanya agar usaha pemasarannya itu bisa berjalan dengan sukses. Oleh karena itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan pimpinan. Jadi pimpinan itu harus memperhatikan 4 orientasi ini. Jadi apa sih yang diambil itu, yang mana maunya, atau orientasi produksi, orientasi produk, orientasi keuangan, atau orientasi penjualan. Orientasi produksi ini janganlah berorientasi pada produksi yang sebesar-besarnya, tapi melihat bagaimana penyerapan pasarnya. Jadi nggak perlu menggenjot banyak, tapi bagaimana sih pasar itu mengaccept atau menerima atau menjualkan barang kita, gitu loh. Yang kedua adalah produk. Jangan berorientasi kepada menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan bermutu. Ya, jangan berorientasi kepada menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu tinggi. Tergantung ini. Jadi kalau produknya apa dulu. Nah, jadi kita lihat deh, tidak mungkin ya seorang produsen laptop, seorang produsen HP, seorang produsen televisi itu pasti ada plus minusnya. Gak mungkin dia menjual spek-spek yang jos banget, pasti ada yang dikurangi ya, misalnya memorinya atau layarnya, ya kan, kalau HP ya maksudnya seperti itu. Orientasilah produk, misalnya ada produk yang ROG atau ada produk yang high end. Nah, ini dipisah-pisahkan nanti produknya, yang tentunya kita hanya menyasar kepada segmen-segmen tertentu saja ya. Tidak semua segmen kita bisa
kasih dengan laptop atau HP yang high-end dengan spesifikasi yang sangat luar biasa atau produk yang berkualitas bermutu tinggi. Jadi ada kelas-kelasnya. Maksudnya seperti itu. Kalau kita dalam memproduksi sebuah pasar atau kita akan harus memperhitungkan biaya produksi berapa, pesanan berapa, pegawai berapa, bahan baku berapa. Jadi nanti istilahnya memperoleh HPP di mana keuntungannya kita bisa prediksi. Jadi maksudnya ini kita tidak berbuat jahat ya, tidak berbuat jahat. Orientasi produk ini jangan terlalu berorientasi, maksudnya ya, jangan terlalu berorientasi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan bermutu tinggi. Ini ada speknya tersendiri nanti. Jadi mana produk-produk yang memang untuk kalangan ini kualitasnya memang baik, gizinya memang bagus dan sebagainya. Dan kalau produk-produk yang dijual untuk masyarakat biasa itu mungkin ada plus minusnya. Ya karena tadi kita harus memikirkan biaya-biaya yang harus kita keluarkan di perusahaan. Atau orientasi keuangan dan pembelanjaan. Jangan hanya mengejar keuntungan semata. Ada catatan lagi. Kalau kita orientasinya ini tidak harus memperoleh keuntungan yang besar, tapi apa tujuannya yang lain. Jadi, wah pokoknya kita harus untung besar di sini, tidak boleh. Orientasi kalau keuangan kita tidak boleh untungnya untuk besar. Ya. Jadi, itu memang harus bertahap dan berjenjang. Orientasi penjualan jangan mengejar target penjualan setinggi-tingginya. Nggak mungkin ya, karena kita produksi barang dan jasa itu ada ringnya, ada pesaing yang lainnya. Jadi kalau penjualan setinggi-tingginya nanti produk kita dikira pasaran, produk kita dikira nggak bermutu dan sebagainya oleh konsumen, dan nanti akhirnya nanti akan menimbulkan jelek lah nama perusahaannya. Jangan mengejar penjualan target setinggi-tingginya dengan mengorbankan karyawan, dengan mengorbankan lembur terus ya, kasihan nanti. Jadi bagaimana kita menyusun sebuah perusahaan itu, bagaimana target penjualannya bukan hanya sedikit tingginya saja, tapi penjualannya bisa mencapai target yang realistis, maksudnya seperti itu ya. Oke. Lalu yang keempat adalah peran pemasaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Nah ini ya, dalam perusahaan itu kan ada ya yang namanya dana atau investasi atau istilahnya ya uangnya perusahaan lah, seperti itu. Nah selain itu ada juga SDM-nya. Ini bahan-bahannya ya. Ini ada dana, ini ada bahan-bahannya, akal, tenaga, bahan peralatan dan cara kerja, atau ini disebut ya job desk lah istilahnya ya, cara kerja, bagaimana perusahaan itu bekerja sesuai dengan anunya masing-masing, jabatannya masing-masing. Nah dari semua sumber daya ini diproses, nanti akan menghasilkan sebuah produksi. Nanti akan disampaikan ke konsumen. Nah dari konsumen itu ada yang cash, ada yang bisa langsung menjadikan profit perusahaan, ada yang di piutang. Piutang tentunya nanti akan juga masuk ke dalam dana ini, maksudnya sambung ya, sambung ke sini ya, masuk ke dana juga. Selain itu dia punya pemilik dan kreditur. Nah, pemilik bisa menambahkan investasinya, atau kreditur kita bisa mendapatkan kredit, sehingga ini akan berjalan. Dana ini dimanfaatkan untuk akal, tenaga dan akal. Ini maksudnya tenaga kerjanya, bahan-bahan peralatannya, bahan baku, peralatan kerja, dan investasi di cara kerjanya. Yang nanti dana ini juga selain akan dimanfaatkan lagi atau diproses lagi ke dalam proses produksi yang nanti akan menjadi konsumen yang ini kan kembali ya, maksudnya itu dananya itu kembali lagi, terus dimanfaatkan lagi, selain dimanfaatkan lagi ke proses berikutnya untuk produksi berikutnya, itu juga dibagikan
kepada dividen atau pemegang saham, yaitu pemilik dan kreditur ini, atau pemegang saham yang lainnya, pajak dan lain-lain sebagainya. Ini peranan pemasaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Ini penjelasannya dari diagram di atas. Pemasaran mempunyai peran sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan karena pemasaran merupakan pintu terdepan dalam mengalir dana kembali ke perusahaan, ya. Dana kembali ke perusahaan. Kelancaran masuknya kembali dana atau modal dari operasi perusahaan sangat ditentukan oleh bidang pemasaran. Demikian pula pencapaian keuntungan perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan memasarkan produk perusahaan tersebut dengan harga yang menguntungkan. Ini loh. Nah, misalnya di sini proses produksi nggak sampai kepada konsumen, maka nanti ini akan macet. Nah, konsumen yang piutang maupun konsumen yang cash, bayar cash, yang menjadi dana yang nanti akan dikembalikan dalam proses produksi proses perusahaan ini. Nah, kalau ini macet, ini tidak ada misalnya. Nah, ini tidak ada. Nah, kan nggak sampai. Ini kan nanti menjadi overproduksi, ya. Di hasil produksinya akan menjadi bahan yang mungkin gagal, mungkin dan sebagainya, ya. Karena bidang pemasarannya ini tidak berjalan dengan baik. Kalau tidak ada ini misalnya, nah, dananya kan nggak akan balik ke sini lagi dan tidak akan digunakan lagi untuk proses produksi yang selanjutnya. Seperti itu pentingnya peranan pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ada yang namanya tugas manajemen pemasaran. Nah, dalam tugas manajemen pemasaran dalam memasarkan produk perusahaan agar mencapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan adalah menciptakan permintaan akan produk perusahaan itu dan memenuhi permintaan tersebut. Jadi tugasnya hanya bagaimana menciptakan sebuah permintaan barang dan memenuhinya. Jadi tugas manajemen tidak hanya pada mengusahakan dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tetapi juga mencakup pengaturan jumlah waktu dan sifat permintaan sesuai dengan tujuan misalnya. Pokoknya bagaimana menciptakan permintaan. Nah, dengan adanya menciptakan permintaan ini ada pengaturan waktu, jumlah waktu dan sifat permintaannya. Nah, tidak sederhana, ada permintaan dan kita memenuhinya. Jadi dia juga mengatur bagaimana jumlahnya, waktu dan sifat permintaan. Pada umumnya permintaan suatu produk penjajah dapat lebih besar atau kurang maupun sama dengan jumlah besar permintaan yang diharapkan atau ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Jadi ketika si manajemen pemasaran maksudnya si manajemen pemasaran itu mendatangkan sebuah permintaan, kadang-kadang itu ada yang lebih juga ada yang kurang sesuai dengan si bagian manajemen sudah menentukan sami rek pemasarannya harus bisa segini. Jadi tetapi kadang-kadang itu kurang, kadang-kadang lebih, kadang-kadang melenceng, maksudnya seperti itu. Dalam keadaan tersebut, berbagai keadaan permintaan menuntut perbedaan tugas pemasaran yang menanganinya. Nah, ketika ada jomplang-jomplang seperti itu, maka ada yang bertugas, ada perbedaan tugas, terdapat 8 keadaan permintaan yang menimbulkan 8 tugas manajemen pemasaran yang berbeda-beda. Nah, ketika keadaan ini terjadi, maka ada teman-teman yang ditugaskan khusus untuk menangani hal-hal ini. Nah, ketika permintaannya negatif gimana, ketika permintaannya tidak ada gimana, permintaan tersebut gimana, permintaan menurunnya gimana. Banyak apa permintaan negatif? Permintaan yang berbalik negatif dari suatu barang jasa tertentu, permintaannya negatif. Jadi tidak tambah menguntungkan mungkin, ya, atau tidak dapat menambah untung, malah rugi kita. Nah, kalau keadaan kosong gimana? Tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan. Permintaan sembunyi yang terdapat di mana banyak orang yang merasakan sangat membutuhkan barang dan jasa sampai saat ini yang belum dihasilkan, permintaan sembunyi, inden istilahnya, ya. Jadi orang menanti-nanti kedatangan produk kita tapi belum juga launching, misalnya seperti itu.
Permintaan menurun, keadaan di mana pola permintaan yang ditandai dengan fluktuasi musiman atau iklim, permintaan berlebih, overload demand, permintaan tidak sehat, unwholesome demand. Nah, ini ada permintaan menurun. Jadi permintaannya itu ada tapi berkurang terus tiap bulannya. Kalau permintaan negatif ini mungkin untungnya ya. Itu ada tuh nanti dipasang lagi orang-orangnya yang bertugas bagaimana mengaturnya. Jika terjadi keadaan ini, permintaan yang tidak teratur, permintaan penuh, permintaan berlebihan, dan permintaan tidak sehat tadi. Nah ini dimana nanti ada orang-orang yang menangani. Jadi tugas manajemen pemasaran itu sangat kompleks ya, hampir semua lini, bagi semua lini dalam perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya si manajemen pemasaran. Pasti nanya nanti di manajemen pemasaran, cuma di lapangan butuh berapa produksi, terus QC-nya berapa yang saya katakan tadi dulu di awal. Jadi ada di produksi masuk, di keuangan masuk, di QC masuk, di SDM juga masuk. Jadi begitu pentingnya bagaimana nanti bisa menimbulkan penawaran-penawaran ini. Dan jika terjadi hal-hal di luar dugaan ini tadi, maka ada 8 kondisi permintaan yang nanti mengakibatkan pengaturannya juga akan berbeda. Nah ini adalah ketika keadaan permintaan tersebut, maka tugas manajemen pemasaran adalah membalik permintaan menjadi pemasaran yang kegiatan pemasaran yang merombak atau membalik permintaan negatif, menciptakan permintaan, mengembangkan permintaan, mengatasi permintaan sembunyi. Ini cara-caranya. Jadi 8-nya tadi itu adalah menyelaraskan, memelihara permintaan, mengurangi permintaan, dan menghadapi tantangan, menghancurkan dan menghilangkan permintaan, dan menghadapi tantangan permintaan yang tidak diinginkan. Jadi dikontrakan bagaimana itu biar kondisinya kembali ke permintaan yang semula. Oke, itu untuk hari ini. Maaf terlalu panjang misalnya ya, karena materinya juga banyak. Untuk hari ini biar kalian tidak kosong tugasnya, tetap bukan tidak kosong tugasnya ya, biar tidak kelasnya kosong, maka saya kasih tugas untuk dikumpulkan hari ini juga di meja saya. Jadi ada tugas hanya menjawab pertanyaan yang ditulis di folio bergaris, jangan lupa nama dan NIM-nya. Boleh dikoordinir, boleh langsung dikumpulkan di meja dosen saya. Kalau lambat malam ya, kalau misalnya jam ketiga monggo dikumpulkan di depan meja saya. Demikian pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan di grup atau di forum ketika kita ketemu, dan mencari di referensi yang lain kalau ada kebingungan. Oke, saya akhiri. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.